Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Dewan Juri, rekan tim pro, rekan tim kontra, serta seluruh audiens yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya Jiniah Mutiah selaku pembicara pertama, dan rekan saya pembicara kedua, Kak Hafizatun Nasehah, dan rekan saya tim ketiga, pembicara ketiga Kak Waude Sahara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka jalannya debat dengan mosi realisasi clean energy di Indonesia. Saat ini, dunia sudah tengah menghadapi krisis energi dan perubahan iklim akibat ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Untuk menjawab tantangan tersebut, banyak negara mulai beralih pada clean energi atau energi bersih, yaitu energi yang berasal dari sumber terbarukan dan ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih. Sebagai negara tropis dengan kekayaan alam yang melimpah, transisi menuju energi bersih menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pun menargetkan net zero emission pada tahun 2060, serta meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran nasional. Meskipun demikian, realisasi energi bersih Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain biaya investasi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan terhadap energi fosil yang masih dominan. Maka dari itu muncul satu pertanyaan krusial, apakah realisasi clean energi di Indonesia benar-benar siap diterapkan secara luas? Untuk membahas hal tersebut, maka tim pro akan menyampaikan alasan dan bukti mengapa realisasi energi bersih Indonesia penting dan layak untuk diwujudkan. Sedangkan tim kontra memaparkan kendala dan alasan mengapa realisasi tersebut masih sulit atau belum realistis dilakukan. Melalui debat ini diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif tentang potensi sekaligus tantangan dalam mewujudkan energi bersih di Indonesia. Selanjutnya dipersilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen debatnya. Kepada tim pro dipersilakan. Di debat hari ini yaitu realisasi energi bersih atau clean energy di Indonesia. Ini bukan hanya sekedar wacana lingkungan yang populer kita dengar hari ini. Ini adalah mandat geopolitik, imperatif ekonomi, dan kunci kedaulatan energi suatu bangsa. Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah. Realisasi energi bersih adalah lompatan strategis, bukan hanya sekedar transisi. Kami dari tim Pro menegaskan bahwa Indonesia wajib mengakselerasi realisasi energi bersih secara masif, sebab ini adalah fondasi tunggal untuk ketahanan energi, daya saing global, dan visi Indonesia Emas 2045. Argumen kami berlandaskan pada tiga pilar. Pilar pertama, Indonesia memiliki tanggung jawab global dan domestik yang mendesak. Secara global, kita telah menaikkan target penurunan emisi secara melalui NDC. Sektor energi sebagai penyumbang emisi terbesar wajib menekan pelepasan karbon dioksida hingga 358 juta ton pada tahun 2030. Target ini mustahil tercapai jika kita terus bergantung pada energi fosil. Realisasi energi bersih adalah manifestasi kepatuhan pada target ini, sekaligus upaya nyata mencapai ambisi net zero emission pada tahun 2060. Pilar kedua yaitu energi bersih adalah jaminan kemandirian nasional dan stabilitas harga. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya energi baru terbarukan. Potensi teknis EBT ini kita mulai dari tenaga surya, hidro, hingga panas bumi yang mencapai 400 gigawatt, di mana secara finansial ini sangat layak untuk dikembangkan. Ini adalah aset domestik yang tidak akan pernah habis, berbeda dengan batu bara atau minyak bumi. Dengan memaksimalkan aset yang ada ini, kita mencapai ketahanan energi yang sejati. Kita mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama BBM yang harganya sangat fluktuatif mengikuti geopolitik global. Ketergantungan pada BBM atau bahan bakar fosil. Selanjutnya, pilar ketiga, transisi energi adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan PDB baru. Bank Dunia memproyeksikan jika kita sukses memanfaatkan sumber daya energi baru terbarukan dan menerapkan kebijakan yang tepat, transisi energi ini dapat menambah pertumbuhan PDB Indonesia da- dari 1 hingga 1,5% per tahun hingga tahun 2030, di mana secara nilai ini sangat memiliki potensi besar bagi Indonesia.
Pertumbuhan ini didorong oleh yang pertama investasi yang masif, di mana program pendanaan seperti Just Energy Transition Partnership yang mengalokasikan 20 miliar dolar menjadi katalis. Investasi ini harus difokuskan pada pengembangan rantai pasok dalam negeri. Yang kedua, di mana penerapan energi bersih ini dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi Indonesia. Dan yang ketiga, merupakan pemerataan energi. Solusi energi baru terbarukan yang tersentralisasi seperti PLTS skala kecil dan hibrid adalah cara tercepat untuk memproses pemerataan energi di Indonesia, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini bukan hanya masalah listrik, tetapi ini masalah akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Energi bersih bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, tetapi tentang menyelamatkan anggaran, menyelamatkan kesehatan, menyelamatkan masa depan ekonomi Indonesia. Transisi energi ini adalah investasi terpenting yang harus segera kita percepat. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa si energi bersih adalah keharusan strategis bagi Indonesia untuk mencapai negara maju. Terima kasih. Indonesia memang telah menyatakan komitmen mereka dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen mereka dituangkan dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 34% pada tahun 2030 hingga mencapai net zero emission pada tahun 2050. Indonesia juga tergabung dalam Just Energy Transition Partnership bersama dengan Amerika dan Jepang untuk mengevaluasi investasi dalam transisi energi ini. Komitmen ini juga penting bagi negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat bergantung terhadap sumber energi berbasis fosil, yaitu batu bara maupun minyak bumi dan lainnya. Oleh karena itu, komitmen Indonesia dalam realisasi transisi energi ini yaitu transisi energi menjadi energi bersih dengan memanfaatkan energi panas bumi, matahari, air maupun angin. Namun, benarkah demikian? Jika ditinjau dari regulasi-regulasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, masih banyak ketimpangan yang terjadi dari mulai tahun 2007 hingga 2012 maupun hingga tahun 2025, ketimpangan masih terjadi. Pemerintah melalui regulasi yang disahkan belum memihak lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau pada tahun ini, pada tanggal 15 September tahun 2025, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 terkait kebijakan energi nasional atau KEN yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu RUN pada tahun 2017. Pada kebijakan ini dinilai pemerintah masih lambat dan belum serius dalam merealisasikan sumber transisi energi bersih ini. Yang dilihat dari porsi penggunaan batu bara yang masih sangat meningkat. Pada tahun 2030 saja masih mencapai 19 sampai 21% dan pada tahun 2060 58% sampai 61%. Hal ini Indonesia masih memerlukan berpuluh-puluh tahun dalam merealisasikan transisi energi bersih ini. Selain itu, selain ketimpangan kebijakan, pemerintah juga belum memiliki keseriusan dalam mengatur infrastruktur, teknologi, dan instalasi penunjang dalam proyek transisi ini, seperti yang terlihat dalam kasus transisi energi proyek geotermal ataupun panas bumi di PT Sorik Marapi Geothermal Power pada Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hingga korban dari tahun 2017 dan puncaknya pada tahun 2021 sampai 2024 ini tercatat 102 lebih orang korban akibat ketidakkesiapan infrastruktur dan teknologi. Dari investigasi Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral menyatakan bahwa kasus ini terjadi akibat pelanggaran prosedur, ketidaksiapan teknologi infrastruktur dan instalasi penunjang, serta kurangnya koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan terkait. Selain dari Sumatera Utara juga terjadi ketimpangan infrastruktur pada daerah lain seperti PLTP di Dieng yang mengakibatkan gagal panen akibat pencemaran lingkungan, kemudian ketimpangan agraria selisih wilayah adat yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana 3 warga adat
ditahan oleh aparat akibat aksi demonstrasi penolakan perluasan PLTP Ulumbu. Oleh karena itu, saya Wadia Sahara sebagai pihak kontra dengan secara serius menolak realisasi energi bersih oleh negara Indonesia dengan kebijakan yang belum serius dan memihak terhadap kesejahteraan ekologis dan masyarakat, serta ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola investasi, teknologi, dan infrastruktur penunjang proyek tersebut. Terima kasih. Berdasarkan argumen dari tim pro dan tim kontra, perlu kita pahami bahwa realisasi energi bersih di Indonesia merupakan yang kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, potensi energi bersih Indonesia sangat besar. Sumber daya surya, angin, air, panas bumi tersebar di seluruh wilayah. Transisi menuju energi bersih berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produk domestik bruto, serta menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan. Di sisi lain, tantangan struktural masih kuat. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Regulasi yang ada seperti Undang-Undang tahun 2030 tentang energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 belum sepenuhnya berpihak pada lingkungan maupun masyarakat. Bahkan dalam tahun 2007-2012, berbagai kebijakan energi belum mencerminkan kepedulian terhadap keadilan lingkungan dan sosial. Ketimpangan juga masih terasa, baik dari sisi infrastruktur energi bersih yang belum merata di wilayah seperti Dieng dan Nusa Tenggara Timur, maupun kasus kriminalisasi di masyarakat adat seperti 3 pemuda di NTT yang ditangkap saat memperjuangkan hak lingkungan mereka. Sementara itu, kasus pencemaran proyek panas bumi di Sumatera Utara menunjukkan bahwa transisi energi tanpa perencanaan matang justru dapat menimbulkan risiko baru bagi masyarakat dan lingkungan. Meski demikian, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab global dan domestik. Dalam forum G20 di Bali bersama negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menurunkan emisi karbon dan menerapkan transisi energi dari sumber fosil menuju sumber yang ramah lingkungan. Komitmen tersebut sejalan dengan target net zero emission tahun 2060 dan tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, regulasi yang adil, dan perencanaan yang bermasyarakat dan lingkungan. Dengan segala potensi dan tantangan ini, jelas bahwa realisasi energi bersih di Indonesia bukan sekedar urusan teknologi, tetapi juga persoalan keadilan, keberanian, dan komitmen jangka panjang. Sekian penyampaian debat dari tim Cihuy. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.